Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da zuhur, jamaah anggota jamaah Masjid Al-Manar Ngawonggo sehabis melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Masih duduk-duduk di teras masjid. Memang tidak segera pulang sudah menjadi kebiasaan jamaah habis sholat berjamaah, entah itu zuhur, entah itu asar, maghrib ataupun isya, subuh. Memang banyak yang tidak langsung pulang ke rumah masing-masing. Duduk-duduk terlebih dahulu, bersendaguro, bercerita, bercengkrama dengan anggota jamaah yang lainnya, yang biasanya juga etalase yang ada di dekat pintu utama itu ada jajanan atau makanan ringan, atau mungkin juga ada nasi bungkus yang disediakan untuk siapapun, kebanyakan jamaah yang memerlukan. Tapi untuk saat ini karena dialihkan ke pembangunan masjid untuk tukang, maka masih kosong. Dan biasanya itu memang para jamaah sehabis sholat berjamaah ada yang mengambil jajanan ataupun nasi bungkus yang disediakan, yang tersedia oleh jamaah yang lainnya lagi. Karena slogannya siapapun boleh mengisi, siapapun boleh mengambil, halal. Bayarnya cuma dengan doa yang terbaik untuk para pemberi sedekah. Ini barangkali gambaran sekilas bagaimana keadaan Masjid Al-Manar Ngawonggo, Ceper, Klaten sehabis sholat berjamaah. Bukan pintu dan jendela langsung ditutup, pintu dan jendela masih tetap terbuka. Di dalam itu masih ada jamaah yang masih di dalam berzikir ataupun baca Quran. Tapi ada juga yang duduk-duduk di teras sambil bercengkrama, bercerita dengan jamaah yang lainnya. Seperti yang ini yang terlihat di kamera, di monitor, itu ada beberapa jamaah yang duduk bergerombol. Di antaranya ada Ustadz di pesantren tahfidz yang memang pesantrennya tidak jauh dari masjid ini dan memang berjamaahnya ke masjid ini. Oke, kita lihat ke dalam. Ini saya berada di tepat di pintu gerbangnya. Ini kanan kiri pagar. Di pagar memang halamannya merupakan jalan karena memang Masjid Al-Manar Ngawonggo tidak memiliki halaman. Oke, kita masuk ke dalam. Kita tengok yang di dalam masih ada siapa, ada berapa orang. Oke. Assalamualaikum. Ini masih ada ibu. Makanya ke sana arahnya. Bukan ke situ, ke sana. Itu. Oke, ini masih ada ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu rempong. Ini ada beberapa. Oke, sehabis sholat berjamaah zuhur, beliau-beliau tidak segera pulang, barangkali rembukan ini, rembukan penting. Musyawarah dulu. Berarti aku masuk ini mengganggu ya, mengganggu jalannya musyawarah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling muda kok ini. Yang lainnya sudah sepuh-sepuh semua. Iya, ini ada tenaga mudanya ini, ada tenaga mudanya ini. Kalau nggak benar, nggak berarti salah. Kalau nggak salah berarti benar. Paling muda kan? Oke, itu ibu-ibu yang barangkali di sebelah sana sudah tidak ada 6 ekor, bukan 6 orang. 6 orang. Kebetulan ini
Oke, kita lihat yang ada di luar di teras itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga 6 orang yang sedang bercengkerama. Ada Mas Tommy, ada Pak Diarjono, ada Mas Slamet Yardono, ada Pak Dharma, ada Pak Eli, ada Ustadznya, Ustadz Mulyadi, penghafal Al-Quran. Oke, yang sebelah selatan ini etalase yang kebetulan kosong, dan itu di sebelah selatan masih ada. Nah, ini termasuk sesepuh. Ada Bapak Sumbarjo atau Bapak Haji Sumbarjo, kemudian ada Bapak Hadi Warsito, dan ada bersama Ibu, Bapak Hadi Warsito bersama Ibu. Dan di sebelah barat sana ada beberapa panitia dan tukang untuk perluasan Masjid Al-Manar, yang mereka biasanya memang mulainya nanti jam 1, tapi ini belum jam 1 mereka sudah terjun ke lapangan. Tuh di bawah ini memang Pimpronya aktif banget itu, Bapak Mangku Cipto aktif selalu memberikan pengarahan kepada pekerja, pada bapak-bapak tukang, dan juga kepada masyarakat jamaah yang ingin membantu dalam pelaksanaan pembangunan perluasan Masjid Al-Manar Ngawonggo Jeber Klaten. Oke, kita sekaligus mau review bagian dalam dari Masjid Al-Manar ini. Dan ini saya masuk dari pintu sebelah selatan. Catatan ada 3 pintu masuk. Ada pintu selatan, kemudian yang sebelumnya itu ada pintu tengah yang dekat etalase, dan yang utara sana ada juga 1 pintu lagi, pintu utara. Oke, saya masuk dari pintu selatan. Oke, kita mendapati lorong kecil yang ini di sebelah kanan ini yang pendek, yang berupa triplek. Ini merupakan sutroh atau pembatas antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Untuk jamaah laki-laki di depan itu ada 3 shop, kemudian jamaah putrinya juga ada 3 shop. Oke, memanjang dari selatan ke utara. Kemudian ada 2 jendela, kemudian ada mimbar, tempat pengimaman. Ini bagian dalamnya. Dan itu tadi ibu-ibu yang sempat kita jumpai yang sedang rapat membicarakan barangkali konsumsi tentang membicarakan konsumsi, bagaimana menyediakan konsumsi untuk tukang, bapak-bapak tukang bekerja di proyek perluasan pembangunan Masjid Al-Manar. Oke, yang di dalam itu sebelah utara ada almari, ada rak-rakan etalase tempat menaruh Al-Quran dan buku-buku yang lainnya. Oke, sekilas kita lihat bagian dalam. Oke, dari ini saya berada di sebelah selatan menghadap ke utara. Nah, ini kita lihat tempat ibu-ibu itu persis di dekat pintu tengah, dan ini memang tempat jamaah putri terdiri dari 3 shop. Kemudian untuk jamaah laki-lakinya juga ada 3 shop. Oke, ini ada 3 shop. Kemudian kita lihat ke atas bangunannya seperti apa. Bagian atasnya terbentuk segi 4. Ada kipas angin 2 buah, selatan dan utara, yang gantung yang besar. Kemudian yang tempel ada 4. Ini depan ada 2, di belakang ada 2. Oke, semakin jelas. Pintu saya masuk tadi, ini pintu saya masuk
bagian selatan, kemudian itu pintu tengah, kemudian yang paling pinggir kanan, yang paling jauh itu pintu utara. Oke, kita lihat lagi ke atas bangunan, bentuk bangunan Masjid Al-Manar yang sekarang dalam pengertian ini tahun 2022, karena barangkali setelah nanti perluasan selesai, masjid ini tinggal kenangan yang barangkali juga nanti anak cucu bisa menyaksikan lewat video ini seperti apa masjid sebelumnya. Mudah-mudahan menjadi pengingat, penyemangat untuk anak cucu untuk lebih semangat untuk beribadah, bersolat berjamaah dan seterusnya. Karena semakin luas masjidnya, semakin bagus masjidnya, harapannya seperti itu. Oke, itu bagian atas, dan saya berada di dekat pengimaman. Ini pengimaman, oke, ini tempat pengimaman yang memang ya tergolong sempit dan kurang panjang, hanya segini. Kemudian ini mimbar untuk khotbah dan ada mic untuk azan dan khotbah dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke utara lagi. Ini saya berada di bagian utara, sebelah utara. Kita lihat itu meja-meja, lemari, rak-rakan, dan itu ada pintu keluar masuk sebelah utara. Oke, kita lihat ke atas. Oke, itu bentuk segi empat bagian atasnya. Oke, segi empat bagian atas. Oke, sekilas tentang Masjid Al-Manar bagian dalamnya. Memang begitu, begini. Tapi sutroh ini akan diambil, ditarik ketika hari Jumat untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat ini sutroh ini, triplek ini akan diambil, dikumpulkan jadi satu di satu tempat. Karena memang tidak mungkin sholat berjamaah untuk sholat Jumat hanya 3 shaf, pasti membludak. Dan untuk kaum wanita memang tidak diwajibkan untuk ikut sholat Jumat. Tapi panitia atau takmir Masjid Al-Manar Ngawonggo menyediakan, mempersilakan untuk ibu-ibu yang misalnya mau ikut sholat Jumat berjamaah, maka tempatnya dikasih tempat di madrasah yang kebetulan letaknya ada di sebelah selatan masjid persis. Oke, saya tadi masuk dari pintu selatan yang ada jauh di sana, kemudian saya keluar lewat pintu utara. Oke, ini pintu keluar. Oke, kemudian kita sampai ke teras. Nah, di situ masih ada, ini ada Pak Agung yang pengen banget masuk YouTube. Ada Mas Tommy, ada Mas Eli, dan ada Ustadz Mulyadi. Oke, kita lihat tuh sekilas. Sekilas lagi, masuk lagi dari kejauhan. Ini bagian dalam Masjid Al-Manar Ngawonggo Ceper Klaten yang insya Allah akan diperluas, yang nantinya akan menjadi lebih besar, lebih luas. Maaf, di video sebelumnya saya menyampaikan salah omong, karena saya menyampaikan luasnya nanti 193 meter persegi. Yang benar adalah 930 meter persegi, bukan 130 tapi 930 meter persegi dengan 2 lantai. Dengan sendirinya kalau sudah jadi, maka masjid ini akan dibongkar karena terkena proyek perluasan, dan bagian dalam ini nanti akan jadi halaman masjid.
Oke, sekilas itu tentang Masjid Al-Manar Ngawonggo Ceper Klaten di bagian dalamnya. Kalau video sebelumnya dari luarnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Terakhir saya sampaikan, jangan lupa like dan komennya dan tombol subscribe-nya ditekan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.